Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkah dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Ini merupakan video spesial edisi Lebaran 2024, di mana pada video ini saya melakukan perjalanan road trip menggunakan mobil sejauh lebih dari 1.800 km dari Depok menuju ke Malang, lalu Malang menuju Magelang, dan Magelang kembali ke Depok. Banyak sekali cerita menarik dan keseruan selama perjalanan kali ini. Pastikan teman-teman menonton sampai selesai ya, supaya bisa merasakan keseruan perjalanan road trip kali ini. Berhubung video ini akan tayang dalam beberapa episode ke depan, pastikan juga teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update perjalanan kali ini. Ini dia road trip edisi mudik Lebaran 2024. Selamat menonton. Geser posisi jam 7:08. Gerbang tol pertama. Tuh, 15.000, sisa saldo masih 1.039.000. Oke, lanjut. Gerbang tol apa ya namanya ya? Oh iya, Cimanggis 2. Oh di sini. Yuk, 7.500. Let's go.
Ya teman-teman, jam 4:12 sekarang posisinya saya udah nyampe di rest area kilometer 166, dimana ini adalah rest area yang biasa saya kunjungin ketika road trip edisi lebaran. Dan kenapa saya pilih rest area ini, karena jarak dari rumah untuk sampai ke rest area ini tuh timingnya pas banget. Berangkat dari rumah jam 2 sampai sini tuh setengah 5. Ya walaupun tadi berangkatnya jam 2 kurang sih, makanya ini sampainya jam 4:12, belum setengah 5. Tapi ya nggak apa-apa, nyantai dulu di sini. Habis itu kita sholat subuh, habis sholat subuh kita lanjut lagi perjalanan. Oke, kita nyantai dulu sekarang di sini sambil nunggu azan sholat subuh. Oke, sampai rest area kilometer 166, kita cek ya sudah berjalan berapa kilometer. 190 kilometer, hampir 200 kilometer. Dan bensinnya udah berkurang 1 kotak. Kalau kita lihat rata-rata konsumsi bahan bakarnya di 11 km per liter. Untuk rute tol sih hitungannya boros ya. Padahal tadi jalan di Cikampek di tol MBZ itu konstan di 100, dan begitu masuk Cipali konstan di 80 sampai 90. Tapi dapatnya di 11, kirain bisa di 14. Nggak sekolah kakinya. Di rest area KM 166 ini juga fasilitas sudah lengkap banget karena dia tipe A. Dan rest area ini tuh masuk salah satu rekomendasi rest area yang direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau nggak salah ada postingan di IG-nya, ntar saya lampirin deh. Atau di IG-nya Pesona Indonesia, saya juga lupa. Pokoknya salah satu rekomendasi rest area di Trans Jawa adalah KM 166. Ini dia Masjid BSI, ini dari CSR ya, BSI nih. Nah, bukan cuman BSI aja yang bisa CSR, saya juga bisa CSR. Nih, sudah bawa Al-Quran untuk dihibahkan di Masjid BSI. Jadi kita sinergi CSR. Masih segel plastik. Mana lihat boy? Beda Al-Quran yang. Oh, yang ini yang udah kepake, cuman masih bisa dimanfaatkan di sini. Nanti dua Al-Quran ini kita taruh di masjid ini. Oke. Wih, masjidnya keren ya boy. Oh iya. Kayak mau itikaf boy. Ya teman-teman, barusan udah selesai sholat subuh dan sekarang udah jam 5:03. Jadi memang sejak berangkat kita berencana untuk membawa beberapa Al-Quran yang rencananya nanti akan kita hibahkan di masjid-masjid rest area yang akan kita hampiri sepanjang perjalanan sampai nanti di tujuan akhir. Nah, ini adalah titik pertama, kilometer 166. Tadi kita sudah menghibahkan Al-Quran, dan mungkin nanti di rest area berikutnya kita akan hibahkan lagi. Jadi mungkin ada 3 titik rest area nanti yang akan kita hibahkan beberapa Al-Quran. Nah, setelah dari sholat subuh ini, planning berikutnya atau spot berikutnya adalah Cirebon, atau kita mau sarapan di Nasi Jamblang Pelabuhan Cirebon. Nah, kenapa kita pilih di sana? Karena emang setiap tahun ketika kita melintasi Trans Jawa, pasti kita tuh selalu absen untuk sarapan pagi di sana. Dan kenapa sepagi ini jam 6? Jadi memang di Nasi Jamblang itu bukanya jam 6 pagi. Cuman pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika musim lebaran begini, itu jam 6 sampai sana aja tuh udah ada antrian gitu. Walaupun belum begitu panjang banget. Tapi kalau udah jam 7, wah itu udah panjang banget. Tahun 2022 kita ke sana musim lebaran nyampe jam 8. Itu udah nggak mungkin untuk ikutan antri karena udah sampai parkiran. Jadi oke, dari sini jarak ke Nasi Jamblang sekitar 40 sampai 50 menit. Jadi estimasi jam 6 kurang nanti sampai di Nasi Jamblang. Jadi antriannya mungkin masih sedikit. Yuk kita gas lanjut. Oke, kita setting ke, aduh berisik dashcam. Kita setting ke Nasi Jamblang. Dari sini cuman 41 menit.
Mau Yuk. kejar nggak sebelum jam 6? Kita Biar let's cepet go. ini ya. Nggak dilama-lamain. Sekarang jam 5:16. Harusnya jam-jam segini kalau cuacanya cerah di depan itu udah mulai coklat menuju oranye langitnya. Cuman ngelihat di prediksi tadi kayaknya cuacanya berawan. Jadi sepertinya pagi ini kita tidak mendapatkan sunrise. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tetap dapat nasi jamblangnya. Perkiraan 30 menit lagi kita akan sampai di nasi jamblang. Jadi ya walaupun belum buka, kita paranin aja langsung di depan ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Kalau ada sunrise kita rekam, kalau nggak ada ya udah. Oh, 122.000. Wah, dia nasi jamblang juga nih kayaknya nih plat B, boy. Mungkin. Tuh kan, nyalain sen dia. Ini video dikira rombongan kan. Udah ada kan yang parkir. Tapi Oh, bener kan. Tapi seenggaknya masih belum begitu ramai banget parkirannya. kita rekam kiri-kirinya. Kita dulu nunggu tukang parkir di mana nih kita parkirnya? Paling di kiri. Oke, teman-teman, jam 5:47. Sekarang posisi udah sampai di depan nasi jamblang pelabuhan, cuman ternyata belum buka, tapi sebentar lagi sih. Jadi langsung nanti begitu buka kita langsung masuk ke dalam. Kali ini nggak dapet, bukan nggak dapet, kali ini dapat antrian yang cukup singkat karena di depan. Nggak kayak tahun lalu, udah mulai panjang. Jam 5:49. Nah, ini kondisi parkirannya aja udah keisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ada 9 mobil di depan sini yang ngantri mau masuk untuk sarapan. Ya beginilah kalau ke nasi jamblang pas musim lebaran, jadi lumayan rame. Biarin. Wih, oke, kita masuk. Ya. Wih. Nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumardi. Wih, masih ngapain Bu ke situ? Oh iya, dulu belum ada kayaknya ya. Oh iya, diperbanyak berarti sekarang. Wah, jam 5:51. Makanannya baru pada mulai datang. Wah. Begini suasananya di nasi jamblang pelabuhan jam 6:50. Masih sepi sih di dalam. Jam 6 pagi ngelihat lauk-lauk kayak gini nih. Menggiurkan. Yoi, sudah mulai ngantri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lah, 10 orang di depan. Aman ini mah. Nasi 2.
Berapa boy nasinya? Dua. Ibu? Satu. Aduh. Lauknya banyak banget. Nah, ini lauk pilihannya yang diambil, telur puyuh, nasinya 2, sambel, tempe goreng masih panas 2, kentang, sate kentang. Ini Bu apa Bu? Kerang, ya kayak gini lah. Ini Pak Hari kayak gini. Oke, mantap. Selamat makan. Alhamdulillah, selalu menyenangkan kalau sarapan di nasi jamblang. Udah habis semuanya. Top. Oke, mungkin habis dari sini kita langsung akan bablas masuk lagi tol Trans Jawa. Dan karena udah terang, mungkin nanti saya akan jelasin sambil di jalan aja kira-kira planning trip Lebaran kali ini tuh kayak gimana sih, kemana aja. Oke, teman-teman, jam 6:22 setelah sarapan di nasi jamblang, agendanya kita langsung balik ke tol Trans Jawa. Bukan balik ke Jakarta, maksudnya balik lagi masuk ke tol Trans Jawa dan melanjutkan perjalanan ke arah timur. Nah, nanti di perjalanan saya akan jelasin sebenarnya road trip kali ini tuh tujuannya kemana dan kira-kira berapa lama. Oke, yuk kita berangkat. Wah, sudah cerah. Oke, mari kita berangkat. Ya. Layarnya di mana? Oke, selamat pagi. Sekarang posisi jam 6:43. Setelah dari nasi jamblang, langsung masuk tol lagi lewat gerbang tol Kanci. Dan sekarang lagi posisi di kilometer 217. Nah, pemberhentian berikutnya sebenarnya kalau sesuai rencana itu di rest area kilometer 379. Itu rest area sebelum masuk daerah Semarang. Sebetulnya ada lagi sebelum masuk Semarang tuh di 391 kilometernya. Cuma di KM 391 itu nggak ada SPBU. Takutnya mau ngisi bensin sebelum masuk Semarang. Jadi mundur satu rest area lagi di KM 379. Cuman setelah ngecek di instrumen clusternya, ini bensinnya masih baru berkurang 2 kontak. Dan jarak dari sini ke Semarang itu sekitar 200 km. Kayaknya sih untuk sampai Semarang masih cukup. Jadi sementara saya set di Google Maps-nya itu di rest area kilometer 400 berapa tadi ya, lupa ya. Pokoknya rest area pertama setelah kita ngelewatin ruas tol Semarang ABC. Nah, karena semalam waktu berangkat belum sempat ngejelasin kira-kira nih road trip kali ini tuh tujuannya kemana, karena emang posisinya gelap dan nggak enak juga buat ngejelasin. Jadi oke, sekarang kita jelaskan di sini. Jadi seperti biasa setiap tahun itu memang kita itu kalau Lebaran melakukan road trip berkedok mudik. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya beneran mudik, biasanya itu ke Gombong, daerah Kebumen. Cuman untuk tahun ini kita memutuskan tidak ke Gombong. Jadi kita langsung bablas tol Trans Jawa. Jadi road trip tahun ini tujuan kita adalah dari Depok sampai ke Malang dan Magelang. Itu kurang lebih jaraknya hampir 2000 km kalau dihitung pulang pergi ya. Nah, berhubung kita di mobil ini bertiga, dan di antara bertiga ini cuman saya yang pernah ke Bromo. Jadi adik saya dan ibu saya mari kita bawa ke Bromo. Jadi rencananya itu tadi kan berangkat jam 2 pagi dari rumah, lalu sampai di kilometer 166 sholat subuh sesuai dengan rencana. Habis itu lanjut nasi jamblang, sarapan sekaligus absen pagi. Biasanya kalau emang melintas Trans Jawa pagi-pagi tuh paling enak sarapan nasi jamblang.
Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini dari sini udah nggak ada pemberhentian kecuali nanti untuk isi bensin di rest area. Semoga nanti nyampe setelah Semarang ya, jadi enak ngisi dia di situ aja. Dan setelah itu paling pemberhentian berikutnya siang setengah 12 itu untuk sholat Jumat dan makan siang. Nah kalau sholat Jumat dan makan siang sih kemarin planning saya itu di rest area kilometer 575 daerah Ngawi. Kalau teman-teman yang sering nonton video sebelumnya itu kalau naik bus servis makannya itu kan di rumah makan Duta 3 Ngawi. Nah ini rest areanya itu kalau dari arah barat persis sebelum keluar tol Ngawi. Jadi nanti rencananya makan siang dan sholat Jumat tuh di sana. Tapi dengan catatan kalau ngisi bensinnya sebelum Semarang. Tapi kalau ngisi bensinnya setelah Semarang, artinya mungkin ada perubahan rencana. Yang tadinya sholat Jumat dan makan siang di KM 575, jadi mungkin agak maju setelahnya. Saya lupa KM berapa, mungkin udah sekitar 600-an, 602 atau 603 lah. Nah setelah nanti sholat Jumat dan makan siang, langsung bablas menuju ke Malang. Sampai di Malang nanti rencananya itu begitu masuk kota Malang, yang pertama kita datangin adalah bakso presiden. Berhubung di sini ada satu orang yang belum pernah nyobain bakso presiden, si bocil sosok workout ini belum pernah makan bakso presiden. Boy, ke Malang udah pernah belum, Boy? Belum. Oh iya, ke Malang juga dia belum pernah. Kalau ibu sih udah pernah ke Malang. Ibu udah beberapa kali ke Malang, tapi nggak pernah sampai ke Bromo. Jadi nanti sampai di bakso presiden kita makan, mungkin sore sampai sana. Setelah dari bakso presiden baru kita menuju ke hotel atau penginapan. Kita itu nginepnya di daerah Batu. Nanti saya tunjukin aja pas sudah sampai di sana. Setelah itu sampai sana istirahat malam, mungkin malam cuma cari makan di sekitar penginapan. Dan setelah itu jam 12 malam trip Bromo dimulai. Kita akan dijemput nanti di penginapan, mengejar sunrise. Nah sama kira-kira di Bromo kalau musim lebaran tuh kayak gimana suasananya dan keramaiannya. Apalagi posisinya itu kan malam minggu ya, Sabtu pagi. Harusnya sih rame banget di sana. Setelah dari Bromo di Malang itu kita nginep 2 hari. Nanti hari Minggu pagi setelah sarapan di hotel kita langsung check out menuju ke arah barat ke Magelang. Nah di Magelang itu kita mau cobain salah satu penginapan yang konsepnya glamping, itu di daerah pegunungan di kaki Gunung Sumbing. Dan itu kalau lihat di IG itu pemandangannya cakep banget. Jadi pas lah sebelum pulang lagi ke Depok atau ke Jakarta, kita cobain dulu 1 malam di penginapan glamping itu. Baru setelah 1 hari sekitar Senin siang kita langsung bergerak menuju ke Depok lagi. Kalau di estimasi planning sih sampai Depok itu malam sekitar jam 10 atau 11 malam. Jadi kurang lebih perjalanannya untuk road trip Lebaran 2024 kali ini, kalau menurut jarak di Google Maps itu ditempuh sekitar 1.800 sampai 1.900 km jaraknya. Cuman kembali lagi menyesuaikan dengan kondisi traffic ya. Karena kalau nanti ternyata ada macet kan otomatis akan bertambah lebih jauh lagi trafficnya. Dan untuk bensin seperti biasa, kalau saya itu sebelum berangkat pasti bensin itu udah saya isi dalam kondisi full ya. Jadi nanti kita akan lihat konsumsi bensinnya sampai nanti ke Depok lagi, atau nanti sampai di Malang dulu kira-kira berapa kilometer per liter. Kalau untuk saat ini sih konsumsinya itu coba kita cek ya, ini masih di angka 11,5 km per liter. Ya boros juga sih, emang kakinya kurang disekolahin, karena emang mau ngejar supaya sampai Malang tuh nggak begitu malam atau nggak begitu sore gitu, biar nanti pas makan bakso presiden kan, kalau di Instagram ya bakso presiden Malang tuh ada jadwal kereta lewat tuh. Nah itu jadwal kereta lewatnya sekitar siang, nanti ada lagi tuh sore ke malam, agak jauh jaraknya. Jadi kita
ngejar supaya dapat momen kereta lewat. Nah sekarang posisi masih jam 6.50, masih jam 7 kurang 10. Sekarang ini udah di kilometer 228. Dan dari sini jarak ke rest area berikutnya yang mau kita samperin itu 2 jam 21 menit. Jadi mungkin nanti sampai di rest area itu kayaknya daerah Bawen atau Ungaran gitu, sebelum Salatiga deh pokoknya. Itu sampai di sana sekitar jam 9 pagi, 9:10 lah. Jadi seperti itu untuk highlight perjalanan road trip lebaran kali ini. Nanti kita update lagi di depan kira-kira ada yang menarik seperti apa. Dan ini mataharinya udah mulai cerah. Langitnya sih cerah, cuman tadi sunrise-nya tuh nggak dapet yang bagus gitu, masih ketutup awan. Tapi alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah. Semoga nggak hujan ya, karena kalau ke Bromo, ke tempat wisata alam gitu, emang enaknya cuacanya itu cerah, jadi bisa dapat pemandangan yang maksimal. Oke, jadi seperti itu kira-kira cerita untuk planning perjalanan lebaran kali ini. Nanti kita update lagi di depan kalau ada hal-hal yang menarik. Dia salah satu cemilan yang biasa saya bawa ketika road trip jauh kayak gini, sosis Candler. Ini yang hot, yang agak pedes ya. Ini emang enak banget sih buat dibawa. Jadi sebelum berangkat semalam udah beli, taruh kulkas dulu. Pas tadi mau berangkat dikeluarin, taruh di mobil, dan ini kondisinya masih dingin, jadi enak banget. Dan ini cukup mengganjal sih kayaknya sih ya, dibanding snack-snack yang manis. Mendingan ini sih agak-agak ada pedesnya gitu, jadi enak. Dan makannya juga praktis sih, ini tinggal dibuka aja. Ini kan udah ada sobekannya, jadi tinggal disobek aja. Bisa kalau bagaimana sih orang-orang ini? Recording complete. Recording emergency video. Oh, 267.500. Kita sampai 300 ternyata. Oke, jam 8:36 ini kita udah sampai di Simpang Krapyak, salah satu ruas tol favorit karena pemandangannya di sini cakep banget tuh. Apalagi kalau malam di sini tuh gemerlap lampunya itu keren. Nah, ini di sebelah kiri ada tugunya tuh. Simpang Krapyak, Simpang Susun Krapyak. Oke, dari sini menuju ke rest area yang dituju sekitar 22 menit atau 22 km lagi. Dan sekarang posisi bensin udah 3 kotak. Udah 3 kotak. Ya cukup lah ya, berarti sampai ngelewatin Semarang. Bensin full dari Depok. Jos. Oke, nanti diupdate lagi kalau udah sampai di rest area.
Wah, mobil ras di depan nih, bawa apa ya? Bawa sepeda kayaknya nih. Wah, mantep nih. Sampai di tujuan, sepedanya diturunin langsung goes ke Jakarta. Jam 8.49, 500 meter lagi gerbang tol Banyumanik. Ya, jam 9 kurang gitu udah sampai gerbang tol Banyumanik. Lumayan lah ya, lumayan normal. Dan di sini juga nggak begitu rame sih di gerbang tol Banyumanik. Start emergency video. Start recording emergency video. Harus dipancing dulu. Sisa 598.000. Ini gratis apa? Recording complete. Nggak ada angkanya. Oke, 8 menit lagi sampai di rest area. Ini udah 2 kotak. Sekalian mau kamar mandi. Ya teman-teman, jam 9.29 ya, jam 9.30 lah. Ini kita sampai di rest area kilometer 456 yang ada sky bridge-nya itu, yang jembatan. Nah sebenarnya tadi itu kita ngisi bensin kan di rest area kilometer 429. Tadi setelah ngisi bensin di sana, bensinnya itu sisa 2 kotak, terus langsung isi full tank lagi di sana sekitar 430.000. Sekarang udah full lagi. Nah niatnya tadi tuh setelah dari isi bensin mau ke toilet, cuman ternyata jalurnya itu setelah lewatin SPBU-nya itu langsung ke arah keluar, jadi toiletnya itu udah kelewat jauh di belakang gitu. Kalau parkir di depan terus di pintu keluar terus kita jalan kaki ke belakang ke toilet jauh juga. Jadi udah isi bensinnya di 429 dan ke toiletnya di 456. Tadi sih ngecek di Maps dari 429 ke 456 itu sekitar 20 menit, 18 menit lah. Ya udah akhirnya kita putusin, ya udah deh ke toiletnya di 456 aja. Nah sekarang kita lagi di 456. Adik saya dan ibu saya udah masuk duluan ke lobby. Nih lobby yang di dalam. Nah mereka udah duluan ke lobby. Tadi saya lagi nyariin ini nih mic wirelessnya tadi jatuh, makanya saya cari-cari dulu, udah ketemu. Oke, saya juga mau nyusul masuk ke dalam, mau ke toilet dulu. Yuk sekalian istirahat sebentar ngelurusin kaki. Oh iya, kita cek yuk sekarang konsumsi dan jarak tempuhnya. Untuk jarak tempuh udah 498 km ya, hampir 500. Terus untuk konsumsinya 11,4 ya. Masih sama, nggak berubah karena memang tadi sedikit kick down, kadang-kadang di 130, bahkan tadi sempat nyentuh 40. Cuman akhirnya tetap konstan lagi di 120 dan ya segitulah hasil konsumsinya. Lumayan ya. Nah ini nih agak error nih range-nya ini. Harusnya kalau isi full tank, jarak yang bisa ditempuh tuh lebih dari 450 km yang tertulis di sini. Cuman ini nggak tahu kenapa cuma segini. Karena nyatanya tadi sampai di 429 aja masih sisa 2 kotak. Sebenarnya tadi sampai di sini pun masih sanggup, cuman terlalu ekstrim, terlalu mepet banget. Nanti sisa 1 bar mungkin kedap-kedip. Jadi di 429 aja tadi ngisinya. Oke, yuk sekarang kita nyusul ke dalam. Oh ya BTW, ini di atas ini adalah dashcam. Ini saya pakai dashcam merek 70 Mai yang M500. Ini udah lama sih belinya, udah
setahunan lebih, 2 tahun mungkin. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Nah ini dia teman-teman, rest area kilometer 456 yang punya Skybridge. Jadi antara jalur A yang di sini dan jalur B yang di seberang itu bisa ketemu. Jadi kalau teman-teman mau meet up sama kerabatnya, mungkin mau nagih utang, nah ini nagih utangnya di jembatan ini aja nih, bisa ketemu di tengah-tengah sini. Oke, toiletnya di dalam lobby sana. Yaudah kita langsung masuk aja yuk ke dalam toiletnya. Ya, sekarang jam 9.46. Udah bergerak keluar dari rest area 456. Kalau sesuai rencana sih kan, karena ini hari Jumat, tadinya direncanain itu kita berhenti lagi di rest area 525 di daerah Solo Ngawi. Itu tadinya rencananya di situ berhenti untuk sholat Jumat sekaligus makan siang. Cuman setelah dicek di Google Maps, dari 456 ke 525 itu cuman 1 jam 10 menit, 1 jam lah. Jadi takutnya nunggu Jumatannya terlalu lama dan jadinya buang-buang waktu di situ dan ngantuk. Jadi coba tadi cari-cari rest area di setelah 525. Ada yang 1,5 jam, ada yang 1 jam 45 menit. Itu pas sih timingnya. Cuman nggak tahu di sana kondisinya ada masjidnya atau enggak. Nah jadi kemungkinan kita putuskan untuk mengganti sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur saja karena sedang melakukan perjalanan. Jadi nanti kita sesampainya jam 12 siang itu di posisinya di rest area mana, ya udah kita berhenti di situ untuk makan siang. Kalaupun ternyata di situ nggak ada masjidnya, kemungkinan kita akan lanjut sampai di Malang. Karena kalau ngecek dari sini ke Malang itu sampai di Malang sekitar jam 2 siang. Jadi sementara plannya kita jalan aja dulu sampai di titik mana nanti jam 12 siang rest area yang didapat. Ya udah, kita berhenti di situ makan siang dan sholat zuhur. Oke, sekarang kita lanjut dulu perjalanannya. Cabut. Jam 10.43, kilometer 553. Biar gak bosan mil kacang. Aduh, kelihatan angkanya ya, gelap. Aduh, gelap. Oke, jam berapa ini? Jam 12.26. Barusan sudah melewati gerbang tol Waru Gunung, yang artinya kita sudah mulai memasuki daerah Surabaya. Selamat datang arek Surabaya. Nah, ini kita melewati gerbang tol Waru Utama. Cuman di sini melintas saja, nggak bayar apa-apa. Dari sini tinggal lurus arah ke selatan untuk menuju ke Kota Malang, dan dari sini itu jaraknya sekitar 80 km atau 1 jam perjalanan. Sekarang jam 12.28. Diestimasi sampai di Malang itu jam 13.35. Kalau kita cek jadwal kereta lewat, itu keretanya lewat jam 2 siang. Sedangkan estimasi kita sampai di sana tuh jam 13.35. Jadi pas banget tuh makan saat dapat kereta lewat. Karena kereta lewat berikutnya tuh jauh jam 16, jam 4 sore. Jadi kita mau ngepasin makan di sana, dan mungkin nanti
sholat zuhurnya digabung aja sama sholat asar pas sampai di penginapan, karena sampai penginapan paling jam 4 sore atau setengah 4, pas banget habis asar. Jadi begitu planningnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ruas tol Surabaya menuju Malang ini adalah ruas tol yang menurut saya paling terbaik pemandangannya di sepanjang Trans Jawa ini, terutama di ruas Pandaan Malang. Jadi nanti setelah lewat yang simpang mau ke arah Gempol, nah itu masuk ke ruas tol Pandaan Malang. Pokoknya yang ke kiri arah Banyuwangi, nah kita kan lurus ke arah Malang. Nah itu, wah itu view-nya keren. Kalau masih tetap cerah, semoga dapat pemandangan yang cakep. Oke, 1 jam menuju Malang. Ini dia pemandangan ruas tol Pandaan Malang. Cakep banget. Di depan langsung gunung. Cuman nggak tahu itu gunung apa. Berkali-kali lewat sini tapi nggak tahu itu gunung apa. Yang jelas nanti di depan kalau ke kiri itu ke arah Banyuwangi. Nah kita lurus terus ke arah Malang. Oh ini cakep betul. Nah ini dia, kalau ke kiri itu bablas ke Probolinggo dan Banyuwangi. Cuman gerbang tolnya baru sampai gerbang tol Genting. Genting apa Genteng namanya lupa. Oke, kita lanjut ke Malang. Jam 1:14. Ini mampir dulu di rest area kilometer 85 kayaknya deh. Satu rest area sebelum pintu tol Singosari. Jadi sebelum masuk Malang kita kebelet pipis, jadi kita kamar mandi dulu. Oke, beres dari kamar mandi kita langsung cabut lagi. Oke, kita gas lagi 25 menit. Gas. Alhamdulillah, jam 1:23. Selamat datang di Malang. Mari kita lihat. Iyo. Mana tidak mau? Ada dong. Nah, 51.000, sisanya 122.000. Oke. Selamat datang Malang. Dari sini menuju Basa Presiden 19 menit. Oke. Gas. Wih, deparinya sampai ke Basa Presiden. Mantap boy. Ada lagi jam 4 ya Pak? Ya, tapi yang namanya ada radius juga sih, soalnya kereta tangki yang biasanya. Oh iya. Iya. Jam berapa sekarang? Jam 2.34, barusan udah selesai makan bakso Presiden dan gak lama-lama karena antriannya, keramaiannya, crowdednya terlalu padat, terlalu ramai, jadi gerah. Ya, jadi yang penting sudah terpenuhi boy BM-nya. Sudah kenyang. Mantap.
sudah ngeliat keretanya lewat. Udah, mantap. Oke, waktunya menuju ke penginapan. Dari sini ke penginapan, kebetulan kita nginepnya di daerah Batu karena kita mau mencari suasana yang hawanya adem dan dingin. Sekarang kita lihat ya, dari sini ke penginapan. Wow, 56 menit. Luar biasa. Oke, langsung aja ke arah Batu. Tapi seruan hujan sih Bu, jadi pakai jas hujan gitu. Cuman nggak bisa ngerekam. Oke teman-teman, berhubung ini bentar lagi sampai sekitar 5 menit lagi sampai di penginapan. Jadi mungkin untuk video road trip episode pertama dari Depok sampai ke Malang cukup sampai di sini dulu. Karena video road trip Lebaran 2024 masih akan berlanjut sampai hari Senin. Jadi pastiin teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info update video terbaru dari channel ini. Paling sedikit rangkuman untuk perjalanan hari ini, berangkat dari Depok jam 2 kurang sih, jam 2 kurang start dari rumah, sampai di Malang atau masuk di Malang itu tadi jam 2 kurang juga. Jadi secara keseluruhan perjalanannya Depok Malang 12 jam dengan beberapa kali pemberhentian. Yang pertama itu di kilometer 166 kita sholat subuh tadi. Lalu pemberhentian kedua itu ada di Nasi Jamblang. Jadi kita keluar ke kota Cirebon dulu, terus masuk lagi ke Trans Jawa. Setelah itu pemberhentian berikutnya di rest area 429 dan 456 yang isi bensin sama ke toilet. Lalu pemberhentian berikutnya itu tadi di rest area kilometer 86 ruas tol Pandaan Malang. Setelah itu baru langsung masuk ke Bakso Presiden Malang. Untuk biaya tolnya sendiri dari Depok sampai masuk ke kota Malang itu keseluruhannya kurang lebih 950.000. Nanti buat rinciannya atau detailnya itu 950.000 di bagian ruas tol mana aja, nanti saya cantumin supaya lebih detail ya perhitungannya. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini karena nanti bentar lagi kita sampai penginapan. Untuk agenda berikutnya rencananya saya dan tim mau ke Bromo. Jadi nanti jam 12 malam kita udah dijemput di hotel dan kita siap-siap kira-kira di Bromo musim mudik kayak gini. Dan sore ini hujan sih di Batu. Nanti di Bromo apakah hujan? Semoga nggak hujan ya. Oke teman-teman, sekian video episode pertama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat selalu. Dadah. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Makan bakso dengan pemandangan Gunung Batok dan Gunung Bromo. Sekarang kita mau geser posisi ke Pasir Bersisik. Oh yang itu ya. Oh.